Membatalkan perasaan suka. Setelah dipaksa belajar menembak, Jovita merasa sangat ketakutan. Ia hanya duduk di dalam kamar, duduk di lantai menyandarkan tubuhnya di sisi tempat tidur. Bayangan para penjahat yang menghabisi kedua orang tuanya kini membayangi pikirannya. Jovita masih mengingat jelas kejadian tragis di rumahnya malam itu. Ia masih sempat melihat ibu dan ayahnya tergeletak di kamarnya bersimbah darah. Ia juga masih mengingat jelas kedua pelaku yang berpakaian serba hitam dan menggunakan topi dan penutup mulut. Ia tidak mengenal kedua pelaku yang membuatnya yatim piatu. Ia tidak ingin larut hidup dalam kesedihan. Ia berpikir harus bangkit. Tidak, aku bukan orang manja seperti yang kamu ucapkan, ular naga. Akan aku buktikan padamu, duniaku lebih indah dari duniamu yang suram itu. Kedua orang tuaku memberiku banyak cinta dan kasih sayang. Tak akan aku biarkan kamu menggantikan cinta yang aku miliki dengan duniamu yang gelap itu, ucap Jovita bersemangat. Ibuku bilang, jika kamu memiliki cinta, kamu akan kuat. Aku kuat. Ya, kamu benar. Aku ini tuan putri yang kehilangan istananya. Tetapi, aku akan membangun istana yang baru untukku sendiri. Aku tidak akan masuk ke duniamu, ucap Jovita lagi. Aku berharap suatu saat kamu sadar Tuan Naga. Dicintai dan saling mencintai hal yang sangat indah. Kelak akan datang masanya, kamu yang menungguku, dan aku tidak akan datang lagi padamu, ucap Jovita dalam hati. Jovita mengingat ucapan Bu Ati dan Riko yang memintanya menjadi diri sendiri. Jovita mengusap air matanya dengan kasar dan membasuh wajahnya mengganti pakaiannya. Lalu ia berdiri di depan cermin dan bicara sendiri. Iya, aku Jovita gadis yang kuat, ujarnya kemudian. Ia keluar dari kamar, matanya tertuju pada taman di depan rumah Leon, tanaman-tanaman cantik. Ia mendekat dan memetik bunga-bunga yang bermekaran. Di sisi lain, Leon duduk di meja kerjanya, memijit keningnya yang semakin berdenyut. Kurang tidur, ditambah lagi Jovita yang ia pikir melarikan diri belum lagi Damian yang mulai mencari gara-gara dengannya. Brengsek, kepalaku makin pusing. Meletakkan kepalanya di atas meja dan matanya menatap jendela kaca ke arah taman. Tetapi alis Leon menyengit. Ia memperjelas penglihatannya karena melihat Jovita bersikap ceria sedang memetik kuntum bunga dan mengumpulkannya di satu tangan. Sesekali bibirnya tersenyum melihat kupu-kupu. Apa? Kepalanya terbentur pintu tadi? Tanya Leon. Ia berdiri di depan jendela mempertegas penglihatannya. Bukannya dia tadi habis menangis ketakutan, tapi sekarang? Tak lama kemudian Iwan juga datang. Iwan mendekat dengan mimik wajahnya kaget. Ia mendekati Jovita dengan mulut sedikit terbuka dan badan membungkuk. Non Hara? Kak Iwan. Apa semua baik-baik saja? Tanya Iwan. Masih menatap bingung. Baru beberapa jam yang lalu gadis muda itu menangis ketakutan. Tetapi saat ini wajahnya kembali mekar dan ceria, melebihi indahnya kuntum-kuntum bunga yang ia pegang. Baik, Kak. Tolong bikini mahkota dari bunga-bunga kecil ini dong, Kak. Hah? Tetapi tadi Kak Iwan kenapa sih? Haha mulu. Bukan Non Hara. Masalahnya tadi itu kamu... Oh, maaf karena membuat kalian cemas. Bukan cemas lagi, tetapi sangat panik. Lagian kenapa harus melarikan diri sih, Non? Gak, Kak. Aku tidak melarikan diri. Aku hanya ingin jalan-jalan di tepi pantai dengan Biatin. Kalau tidak percaya, telepon Biatin.
Tapi tadi kenapa bos berpikir kalau kamu? Coba telepon saja, ujar Jovita. Iwan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kedua rekannya dan menelepon Bu Atin. Benar saja, wanita parubaya itu menangis ketakutan. Jangan menangis lagi, Bi. Dia ada di sini selamat kok. Tubuh masih utuh, ucap Iwan bercanda. Setelah menelpon Bu Atin, Iwan akhirnya tahu Leon salah paham. Tetapi ia meminta Bu Atin menelepon Leon. Padahal mereka bertiga baru saja menyusun rencana untuk mengeluarkan Jovita dari istana Leon dengan menumbalkan Tony. Apa semua baik-baik saja, Nonhara? Riko mendekat. Aku baik-baik saja, Kak. Yang tidak baik itu noh, bosmu si ular naga. Mendengar julukan baru pada bosnya, mereka bertiga tertawa. Raut wajah Iwan merasa bersalah setelah menelpon Bu Atin. Biar bagaimanapun, dia yang membawa Jovita tadi. Bagaimana, Kak? Aku benar kan? Iya, bos sepertinya salah paham. Saat Leon masih berdiri melihat mereka, Bu Atin akhirnya menelepon dan memberitahu kalau Jovita tidak ada niat kabur. Apa Bibi yakin? Iya, Pak. Satu dari siang dia di kamar Bibi tidur satu harian. Bahkan malamnya dia juga sama Bibi ke pantai itu. Dia sama Bibi juga. Hanya Bibi kembali ke rumah ambil jaket. Oh, baiklah Bi. Dia bersamaku di sini, ujar Leon. Ia kembali duduk di meja kerjanya dan membuka laptop dan meminta anak buahnya yang di Jakarta untuk memeriksa CCTV di rumah. Ah, sial. Sepertinya saya melakukan kesalahan kali ini, ucap Leon, melihat Jovita lewat pintu belakang menuju kamar Bi Atin. Gila, apa yang harus saya katakan padanya? Leon merasa malu pada Jovita dan pada ketiga anak buahnya. Baiklah, saya bisa mengatasinya. Saya Leon Wardana. Semua masalah bisa diselesaikan, ucap Leon dalam hati. Ia percaya diri. Ia menekan nomor Iwan. Bawa Jovita menemui saya. Baik, bos. Bos meminta ke ruangannya. Kamu yakin tidak apa-apa, Non? Ketiga lelaki berwajah tampan itu menatap Jovita dengan penasaran. Tidak apa-apa, santai saja, ucap Jovita dengan ceria, seolah-olah ia punya kartu joker untuk mengalahkan Leon. Apa ada sesuatu yang baik terjadi? Tony menatap Jovita dengan sangat cemas. Tidak ada, Kak. Untuk melawan api, jangan gunakan api. Kita harus menyiramnya dengan air, biar apinya reda dan mati. Mereka bertiga saling melihat. Non, saran aku, lakukan apapun yang diminta bos dengan begitulah. Kamu tidak akan tersakiti lagi, ujar Riko. Baik, Kak. Hara berjalan mengikuti Iwan menuju ruangan Leon. Tok tok tok. Masuk. Bos, saya membawa Jovita. Baiklah, kamu keluar, ucap Leon. Namun ia tidak menoleh. Ia berdiri di jendela kaca membelakangi mereka. Leon berdiri, kedua tangannya ia masukkan ke saku celananya. Ia terlihat sangat gagah dan berwibawa dengan posisi tubuh seperti itu. Apalagi ditambah dengan kemeja berwarna navy yang ia kenakan. Duduklah, ia membalikkan tubuhnya dan menatap Jovita dengan tatapan yang berbeda. Kali ini tatapan matanya tidak beringas seperti tadi, saat dia melatih dirinya pegang senjata. Ada apa dengannya? Apa dia tersenyum? Ah, sudahlah, saya malas. Jovita membatin. Wanita cantik itu masih memegang kuntum bunga-bunga yang tadi ia petik. Jovita tidak ingin berdebat ataupun membantah. Ia duduk menunggu ular naga itu membuka mulut lagi. Begini, mari kita bicara masalah ini. Boleh saya bicara duluan, Pak Leon? Potong Jovita. Ya,
Begini, mari kita perjelas lagi, biar tidak ada salah paham. Saya menarik kata-kata suka yang saya ucapkan pada Bapak, ucap Jovita dengan sopan. Bahkan ia bicara formal pada Leon. Kalau biasanya ia selalu bicara pakai bahasa informal, aku dan kamu, tetapi kali ini ia memakai kalimat yang formal. Maksudnya, wajah Leon datar. Saya membatalkan perasaan suka ke Bapak. Kamu pikir pesan ojek online bisa dibatalkan? Leon membatin. Dibatalkan bagaimana maksudnya? Alis Leon menyengit. Begini, Bapak benar. Saya terlalu muda dan Bapak terlalu tua untuk saya. Bapak itu cocoknya jadi om saya atau bapak saya. Sialan kamu. Saya tidak setua itu. Leon membatin merasa kesal. Berarti kamu masih gadis kecil yang labil, ujar Leon. Sebenarnya bukan labil, Pak. Hanya saja hati saya mudah jatuh cinta pada orang yang berbuat baik pada saya. Lalu kalau dia berbuat jahat lagi, otomatis hati saya tidak suka lagi. Leon menatapnya dengan tatapan aneh. Raut wajahnya tidak bisa dijabarkan. Jadi saya tidak suka dengan Bapak lagi. Saya mau yang seumuran saya saja. Oh, baguslah kalau begitu. Berarti kamu tidak akan nangis-nangis lagi mengemis cinta pada saya. Iya, tidak lagi.